Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PCI, kembali lagi bersama saya Rizmi Nur Andari dalam edisi PCI, Pojok Cerdas Inspiratif. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana penggunaan bahasa gaul. Sobat PCI dimanapun kalian berada, kalian pasti sudah mengetahui bahwa bahasa merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui bahasa, kita semua dapat berkomunikasi, menyampaikan ide, dan juga mengekspresikan perasaan. Seiring berjalannya waktu dan zaman yang sangat pesat ini, bahasa mengalami dinamika yang tidak bisa terhindarkan. Salah satu fenomena hasil dari dinamika bahasa yaitu terbentuknya bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan ragam bahasa tidak baku yang digunakan atau lahir dari kreativitas anak muda. Ragam bahasa ini biasanya memanfaatkan singkatan, plesetan, dan juga serapan dari bahasa asing yang digunakan dalam media sosial. Contohnya, kata gabut untuk menunjukkan sebuah rasa bosan, dan kata healing untuk menunjukkan atau menjelaskan keinginan untuk pergi berlibur. Eksistensi dari bahasa gaul ini tidak bisa kita pandang sebelah mata. Pertama, bahasa gaul ini kini menjadi identitas sosial dari para remaja, di mana para remaja akan merasa sangat akrab ketika menggunakan bahasa gaul tersebut dalam kehidupan sehari-harinya atau dalam kelompoknya. Kedua, munculnya bahasa-bahasa gaul ini menjadi wadah kreativitas bagi anak-anak muda, di mana menunjukkan bahwa bahasa itu betul-betul ikut berkembangan zaman. Sehingga terus terjadi berbagai dinamika dalam perubahan-perubahan bahasa. Namun, di sisi lain, penggunaan bahasa baku pun memunculkan sebuah rasa kekhawatiran. Jika digunakan secara berlebihan, bahasa gaul dapat menggeser penggunaan dari bahasa baku. Selain itu, akibat lainnya adalah bahasa gaul dan bahasa baku akan sulit untuk dibedakan, terutama dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Perlu Sobat PCI ketahui, bahasa gaul hanya dapat digunakan dalam situasi non-formal atau dalam situasi santai. Selain itu, lawan bicara pun atau lawan penutur lainnya pun harus teman sejawat atau yang memang satu umur dengan teman-teman semua. Selanjutnya, bahasa baku digunakan dalam situasi formal atau berbicara atau berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dari kita. Sehingga kita sebagai penutur bahasa yang setiap harinya melakukan sebuah komunikasi tidak boleh luput dari penggunaan bahasa gaul ataupun bahasa baku. Bahasa baku ini selalu kita gunakan dalam situasi formal, baik dalam keadaan rapat, dalam pembelajaran, atau tadi percakapan bersama dengan orang yang lebih dewasa dari kita. Sedangkan bahasa gaul digunakan untuk situasi non-formal atau situasi santai. Sehingga segala bahasa yang baru muncul sebagai inovasi keragaman bahasa itu dapat diterima sesama umurnya. Akibat penggunaan bahasa gaul yang berlebihan pun dapat mengakibatkan daya berbahasa yang semakin menurun sedikit demi sedikit, di mana daya talar ataupun daya penulisan secara formal atau berbicara secara formal itu akan tertutup dengan bahasa gaul. Maka dari itu, kita harus bijak dalam berbahasa, baik berbahasa yang gaul maupun berbahasa yang baku. Sehingga kita terus bisa menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan situasinya. Bahasa baku, teman-teman sudah mengetahui bahwa bahasa baku merupakan sebuah bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada, atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga ejaan yang disempurnakan. Sehingga, bagaimana cara kalian belajar bahasa baku? Silahkan ikuti kedua panduan tersebut. Untuk bahasa gaul, teman-teman hanya butuh untuk bisa menseleksi dari sosial media masing-masing terkait dengan perubahan-perubahan atau adanya bahasa-bahasa baru yang muncul. Biasanya dari satu daerah, yaitu yang memunculkan sebuah bahasa gaul, dapat juga berpindah atau menyebar kepada daerah-daerah lainnya melalui sosial media. Namun tetap kita harus bijak dalam memilih penggunaan bahasa, baik bahasa gaul maupun bahasa baku. Dengan demikian, eksistensi dari bahasa gaul tidak akan bisa menggeser dari posisi eksistensi dari bahasa baku. Kita hanya perlu bijak dalam penggunaannya saja.
Bahasa gaul bukan sebuah ancaman, tetapi sebuah inovasi yang perlu kita terima dan perlu kita batasi dalam penggunaannya. Maka dari itu, sebagai generasi muda kita harus bijak dalam berbahasa, untuk terus menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Sekian untuk PCI Pojok Cerdas Inspiratif bersama Bu Rizmi. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.